Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum teknologi sediaan solida, perhitungan dan penimbangan master formula untuk tablet. Bersama saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Baik, sebelum kita mulai pada perhitungan, kita pendahuluan dulu ya. Tablet adalah sediaan padat kompak yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh tablet yang berkualitas baik adalah yang pertama, kekerasannya cukup dan tidak rapuh, sehingga selama fabrikasi, pengemasan, dan pengangkutan sampai pada konsumen tetap dalam kondisi baik dalam melepas obatnya sampai pada ketersediaan hayati. Yang kedua, memenuhi persyaratan keseragaman bobot tablet dan kandungan obatnya. Yang ketiga adalah mempunyai penampilan yang menyenangkan baik dari segi bentuk, warna, dan rasanya. Adapun sediaan tablet memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah. Yang kedua, tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah atau paling murah ya. Yang ketiga, tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan paling kompak. Yang keempat, tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim. Yang kelima adalah tablet bisa dijadikan produk dengan profil pengelepasan yang khusus seperti pelepasan di usus atau produk lepas lambat. Tablet merupakan sediaan oral yang paling mudah untuk diproduksi secara besar-besaran. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik, dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik. Selain itu, tablet juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak tergantung pada keadaan amorfnya, flokulasinya, atau rendahnya berat jenis. Obat yang sukar dibasahkan lambat melarut, dosisnya cukupan atau tinggi, absorpsinya optimum tinggi melalui saluran cerna atau setiap kombinasi dari sifat di atas akan sukar atau tidak mungkin diformulasi dan dipabrikasi dalam bentuk tablet yang masih menghasilkan bioavailabilitas obat yang cukup. Obat yang rasanya pahit atau obat dengan bau yang tidak dapat dihilangkan atau obat yang peka terhadap oksigen atau kelembaban udara perlu pengapsulan atau penyelubungan dulu sebelum dikempa atau disalut ya, bila mungkin, atau memerlukan penyalutan dulu. Pada keadaan ini, kapsul merupakan jalan keluar yang paling baik. Kemudian, bahan tambahan dalam pembuatan tablet. Suatu formulasi tablet berisi bahan obat dan bahan tambahan yang diperlukan untuk membantu proses pembuatan dan memperbaiki sifat tablet yang dihasilkan. Pada dasarnya, bahan tambahan tablet harus bersifat netral, tidak berbau dan tidak berasa, dan sedapat mungkin tidak berwarna. Bahan tambahan yang diperlukan dapat berupa yang pertama ini adalah bahan pengisi atau diluent. Bahan pengisi dimaksudkan untuk memperbesar volume tablet, apalagi jika konsentrasi atau kandungan zat aktifnya itu cukup rendah ya. Berdasarkan kelarutannya dalam air, bahan pengisi dibedakan menjadi dua, yaitu bahan pengisi yang larut dalam air, misalnya laktosa, sukrosa, manitol, dan sorbitol, serta bahan pengisi yang tidak larut dalam air, misalnya di kalsium fosfat, dan amilum. Bahan pengisi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama harus non-toksik dan dapat memenuhi peraturan-peraturan dari negara di mana produk akan dipasarkan. Yang kedua harus tersedia dalam jumlah yang cukup di semua negara tempat produk itu dibuat. Yang ketiga harganya harus cukup murah. Kemudian tidak boleh saling berkontraindikasi terutama dengan zat aktifnya. Yang kelima secara fisiologis harus inert atau netral. Yang keenam harus stabil secara fisik dan kimia. Yang ketujuh harus bebas dari segala mikroba. Kemudian harus color compatible atau tidak boleh mengganggu warna. Kemudian bila obat itu termasuk sebagai makanan atau produk-produk vitamin tertentu, bahan pengisi dan bahan pembantu lainnya harus mendapat persetujuan sebagai bahan aditif pada makanan. Tidak boleh mengganggu bioavailabilitas ya. Kemudian yang kedua adalah bahan pengikat atau binder. Bahan pengikat dimaksudkan untuk mengikat obat dengan bahan tambahannya.
sehingga diperoleh granul yang baik dan tablet menjadi kompak dan tidak mudah pecah. Penggunaan larutan bahan pengikat yang berlebihan akan menghasilkan massa yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras, sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama. Sedangkan penggunaan yang terlalu sedikit pada bahan pengikat akan menyebabkan perlekatan yang lemah sehingga tablet yang dihasilkan akan rapuh. Bahan pengikat memiliki sifat adesif sehingga bila dicampur serbuk dapat mengubah serbuk menjadi granul dan ketika dikempa akan menjadi kompak. Kriteria pemilihan bahan pengikat harus kompatibilitasnya dengan komponen lain dalam tablet dan harus dapat memberi daya kohesi yang cukup kepada serbuk-serbuk, sehingga memungkinkan dilakukan proses selanjutnya yaitu pengayaan, lubrikasi, dan pencetakan. Namun, tablet tetap dapat hancur dan melepaskan obatnya untuk diabsorpsi ke dalam tubuh. Kemudian, yang ketiga adalah bahan penghancur atau disintegrator. Bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan. Dapat berfungsi menarik air ke dalam tablet, mengembang, dan menyebabkan tablet pecah menjadi bagian-bagian. Fragmen-fragmen itu sangat mungkin menentukan kelarutan obat sehingga tercapai bioavailabilitas yang diinginkan. Ada 3 metode penambahan bahan penghancur, yaitu yang pertama secara eksternal, yaitu bahan penghancur dicampurkan pada granul yang sudah kering bersama-sama bahan pelicin sebelum dicetak menjadi tablet. Yang kedua secara internal, yaitu dicampur dengan bahan obat dan pengisi, kemudian dibuat massa granul dengan cairan pengikat. Secara kombinasi, yakni secara internal dan secara eksternal. Mula-mula bahan penghancur dicampurkan pada campuran bahan pengisi dan bahan obat sebelum proses granulasi. Sebagian dicampurkan pada granul yang sudah kering sebelum dicetak. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mengkombinasi yaitu secara internal dan eksternal. Kemudian yang keempat ada bahan pelicin yang bertujuan untuk memudahkan keluarnya tablet dari ruang cetak melalui pengurangan gesekan antar dinding dalam lubang ruang cetak dengan permukaan sisi tablet. Harus dapat mengurangi atau mencegah gesekan stempel bawah pada lubang ruang cetak sehingga stempel bawah tidak macet. Ada 3 macam bahan pelicin, yaitu yang pertama adalah lubrikan, yaitu bahan yang diperlukan untuk mengurangi gesekan antara dinding die dengan ujung tablet selama pelepasan tablet. Kekurangan bahan ini yaitu dapat menyebabkan bunyi mesin bertambah keras dan terdapat bekas gesekan pada ujung tablet. Yang kedua adalah glidan, adalah bahan yang diperlukan untuk memperbaiki sifat alir dari granul dengan cara mengurangi gesekan antar partikel. Glidan dalam jumlah yang cukup akan memberi aliran yang baik. Yang ketiga adalah anti-adheren, berfungsi untuk mencegah granul tablet atau bahan lainnya melekat pada dinding cetakan. Kemudian kita akan masuk kepada formulasi. Formulasi adalah proses mengkombinasikan berbagai macam bahan tambahan atau eksipien dengan obat atau zat aktif untuk menghasilkan bentuk sediaan akhir yang siap untuk digunakan pasien. Eksipien yang ditambahkan pada proses pembuatan tablet dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama pengisi atau filler atau diluent, contohnya adalah laktosa, sukrosa, amilum, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengikat atau binder, contohnya gelatin, PVP. Kemudian penghancur atau disintegran, contohnya amilum. Yang keempat glidan, contohnya talkum. Dan yang kelima adalah lubrikan, contohnya MG stearat. Nah, glidan dan lubrikan ini bisa dikatakan sebagai bahan pelicin. Kemudian terkadang juga dapat ditambahkan pewarna dan perasa. Baik, sebelum kita mulai pada perhitungan kita tentukan dulu perbandingan fase eksternalnya. Nah, pada formula A, B, C, dan D kita bedakan formula untuk talkum dan magnesium stearatnya. Nah, pada yang kita bahas pada hari ini itu adalah formula B, C, dan D saja di mana talkumnya dan MG stearatnya perbandingannya adalah 7:2, 5:3, dan 3:5. Dan persentase penggunaan fase eksternalnya untuk formula B adalah 3%, formula C 1%, dan formula D adalah 2,5%.
Ini adalah formulanya ya. Yang formula B ini paracetamol 500 mg, laktosanya X mg, nanti akan kita tentukan. Solusiogelatinnya 7% secukupnya, amilum kering 5%, talkum dan Mg setiarat sesuai dengan perbandingan sebelumnya ya. Kemudian yang C ya, yang membedakan itu adalah solusiogelatinnya 5%, Qs, amilum kering 7% dan talkum dan Mg setiaratnya. Untuk formula D yang membedakan adalah solusiogelatinnya 5%, amilum keringnya 10%, talkum dan Mg setiaratnya. Nah, diketahui kita akan membuat 200 tablet di mana berat masing-masing tablet yang direncanakan adalah 650 mg per tablet. Maka berat tablet keseluruhan adalah 200 tablet dikali dengan 600 mg per tablet. Maka nanti kita akan memperoleh berat tablet secara keseluruhan adalah 130 mg atau 130 gram. Kemudian berat zat aktif paracetamolnya adalah per tabletnya 500 mg. Kita akan bahas satu-satu mulai dari formula B. Ya, di mana paracetamolnya 500 mg, kemudian laktosanya X mg yang akan kita tentukan nanti, solusiogelatinnya 7% Qs dan amilum keringnya 5%. Di mana ini adalah fase dalam ya. Kemudian selanjutnya adalah talkum 7 bagian dan Mg setiarat 2 bagian. Ini proporsinya adalah 3%. Talkum dan Mg setiarat merupakan fase luar. Fase luar yang 3% ini artinya adalah 3% artinya adalah 3/100 dikali 650 mg atau sama dengan 19,5 mg per tabletnya ya. Jadi 19,5 mg ini adalah total fase luar, yaitu untuk talkum dan Mg setiarat per tabletnya. Maka untuk 200 tablet ya, 19,5 mg dikali 200 tablet sama dengan 3.900 mg atau 3,9 gram total talkum dan Mg setiarat untuk 200 tablet. Formula B pada penimbangan bahannya ya, paracetamolnya karena per tabletnya adalah 500 mg ya, diminta 200 tablet, maka nanti paracetamol yang kita timbang adalah 100 gram. Laktosanya akan kita cari, kemudian solusiogelatinnya adalah 7%. 7% itu artinya 7 gram per 100 ml. Maka kalau kita membutuhkan 10 ml, maka gelatin yang kita timbang adalah 0,7 gram. Kemudian amilum keringnya 5%. 5% artinya 5/100 dikali 650 mg. Ya, tadi 650 mg ini adalah bobot per tablet, total bobot per tablet ya. Maka didapatkan hitungannya adalah amilum keringnya 32,5 mg per tabletnya. Ya, untuk 200 tablet maka 32,5 mg dikali 200 tablet sama dengan 6.500 mg atau 6,5 gram. Di mana amilum kering ini fase dalamnya ya, misalkan kita bagi dua, fase dalam dan fase luar, maka setengah kali 6,5 gram adalah 3,25 gram untuk fase dalam dan 3,25 gram untuk fase luar. Talkumnya tadi adalah 7 bagian, Mg setiaratnya 2 bagian ya. Dimana tadi ini totalnya 3% dan kita sudah hitung tadi nilai 13% itu adalah 19,5. Maka 7/9, 9 ini didapat dari 7 ditambah 2 ya. 7/9 dikali 19,5 mg, hasilnya adalah 15,17 mg per tablet ya. Untuk 200 tablet maka dikali 200 sama dengan 3034 mg atau 3,034 gram. Untuk Mg setiaratnya 2/9 dikali 19,5 mg sama dengan 4,33 mg per tablet. Maka untuk 200 tabletnya dikali 200 sama dengan 866 mg atau 0,866 gram. Karena sudah kita ketahui semuanya, maka kita bisa menghitung laktosanya. Laktosa untuk 200 tablet sama dengan 130 gram ya. Ingat tadi 130 gram ini adalah bobot semua tablet ya, 200 tablet ya. 200 tablet dikali 650 mg ya sama dengan 130 gram ya. 130 gram bobot total tablet dikurangi dengan 100 gramnya paracetamol, kemudian dikurangi 0,7 gramnya gelatin, dikurangi 6,5 gramnya amilum kering, dikurangi 3,9 untuk fase
luar talkum dan Mg setiarat. Maka didapatkanlah laktosanya adalah 18,9 gram untuk laktosa ya. Jadi ketika kita hitung nanti 100 ditambah 18,9 ditambah 0,7 ditambah 6,5 dan ditambah 3,9, maka hasilnya akan tepat 130 gram. Nah, penimbangan formula B-nya ya, massa internal atau massa granul basah ya. Paracetamol kita timbang 100 gram, laktosa 18,9 gram, solusi gelatin 0,7 gram, nanti kita larutkan dalam 10 ml air. Kemudian setengah bagian amilum kering atau 3,25 gram, maka total granul basah atau total granul hitungnya adalah 100 ditambah 18,9 ditambah 0,7 ditambah 3,25 sama dengan 122,85 gram. Dan fase eksternalnya setelah granulnya kering ya, maka setengah bagian amilum kering atau 3,25 gram kita timbang, kemudian talkumnya 3,034 gram dan Mg setiaratnya 0,866 gram. Cara menambahkan fase eksternalnya itu adalah setelah massa granul kering didapatkan, yaitu granul aktual per eksternal aktual sama dengan granul hitung per eksternal hitung. Di mana massa eksternal hitungnya adalah talkum dibandingkan dengan Mg setiarat, yaitu 7:2 tadi sama dengan 3,9 gram. Granul hitungnya tadi sudah kita hitung adalah 122,85 mg. Jadi ya, massa eksternal hitungnya kita sudah tahu ya, eksternal hitungnya adalah 3,9, granul hitungnya adalah 12,85. Granul aktual itu kita timbang setelah massa granul kering didapatkan. Nanti kita timbang, kita masukkan nilainya di sini. Maka nanti bisa kita ketahui eksternal aktualnya ya, sama dengan X gram yang dicari nilai sesungguhnya untuk mendapatkan bobot tablet sesuai yang direncanakan. Karena kan nanti kemungkinan ada penyusutan dan sebagainya ya. Maka nanti talkumnya adalah 7/9 dikali dengan eksternal aktual yang akan kita peroleh nilainya. Eksternal aktual sama dengan granul aktual dikali dengan eksternal hitung dibagi dengan granul hitungnya ya. Nanti diperoleh nilainya berapa, maka talkumnya adalah 7/9 dikali eksternal aktual ya, sama dengan sekian. Mg setiaratnya adalah 2/9 dikali eksternal aktual yang sudah didapatkan tadi. Maka itulah talkum dan Mg setiarat yang akan kita gunakan. Kemudian kita beralih ke formula C ya, sama dengan formula B sebelumnya. Yang membedakan adalah talkumnya ya, dengan perbandingan 5/3 dengan 1%. Fase luar 1% artinya 1/100 dikali 650 mg sama dengan 6,5 mg per tablet. Total fase luar talkum dan Mg setiarat per tablet. Maka untuk 200 tabletnya adalah 6,5 mg dikali 200 tablet sama dengan 1,3 gram. Nah, kurang lebih perhitungannya sama ya. Paracetamolnya adalah 100 gram. Laktosanya kita akan cari, solusi gelatinnya 5%, artinya 5 gram dalam 100 ml. Jika kita ingin membuat solusi gelatinnya 10 ml, maka yang kita timbang adalah 0,5 gram gelatin. Amilum keringnya 7%, artinya 7/100 dikali 650 mg bobot per tablet sama dengan 45,5 mg. Dikali 200 sama dengan 9,1 gram. Untuk fase dalamnya adalah kita bagi 2, 4,55 gram dan fase luarnya sama 4,55 gram. Talkum tadi karena 5 bagian ya, maka 5/8. 8 diperoleh dari 5 ditambah 3. 5/8 dikali 6,5 mg ini tadi 1% ya. Sama dengan 4,06 mg sama dengan 812 mg atau 0,812 gram. Mg setiaratnya 3 bagian, 3/8 dikali 6,5 sama dengan 2,44 mg sama dengan 488 mg atau 0,488 gram. Maka laktosa untuk 200 tabletnya adalah 130 dikurangin 100 dikurangi 0,5 dikurangi 9,1 dikurangi 1,3 fase luarnya sama dengan 19,1 gram. Maka di sini adalah 19,1 gram laktosa. Penimbangan formula C-nya ya, paracetamolnya 100 gram, laktosanya 19,1, solusi gelatinnya 0,5 gram, dilarutkan dalam 10 ml air, setengah bagian amilum keringnya 4,55 gram, total granul basah hitungnya adalah 124,15 gram ya. Massa eksternal granulasi keringnya nanti kita timbang, amilumnya 4,55 gram, talkumnya 0,812 gram dan Mg setiaratnya 0,488 gram. Cara penambahan fase eksternalnya juga sama ya rumusnya. Granul aktual dibagi eksternal aktual sama dengan granul hitung dibagi eksternal hitung ya. Maka eksternal aktual sama dengan granul aktual dikali eksternal hitung dibagi dengan granul hitung.
Nanti diperoleh talkum penyesuaiannya adalah 5/8 dikali nilai yang ini eksternal aktual. MG istirahatnya adalah 3/8 dikali nilai eksternal aktual yang sudah kita hitung tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah formula yang D ya, dimana ini persentase fase luarnya adalah 2,5%. Artinya 2,5/100 dikali 650 mg per tablet sama dengan 16,25 mg per tablet total fase luar talkum dan Mg istirahat per tabletnya. Maka untuk 200 tablet adalah 16,25 dikali 200 tablet sama dengan 3,25 gram. Penimbangannya paracetamolnya sama 100 gram, laktosanya kita hitung, solusi gelatinnya tadi 5%, maka 5 gram dalam 100 ml atau 0,5 gram dalam 10 ml. Karena amilum keringnya 10%, maka 10/100 dikali 650 mg per tablet sama dengan 65 mg, dikali 200 tablet sama dengan 13 gram. Fase dalam dan fase luarnya dibagi 2 yaitu sama-sama 6,5 gram. Talkumnya karena 3 bagian ya, maka 3/8 dari 3 ditambah 5 ya. 3/8 dikali 16,25 mg sama dengan 6,09 mg. Dikali 200 sama dengan 1218 mg. Mg istirahatnya 5 bagian, maka 5/8 dikali 16,25 mg sama dengan 10,16 mg per tablet. Dikali 200 sama dengan 2032 mg atau 2,032 gram. Maka laktosanya untuk 200 tablet adalah 130 gram dikurangi 100 dikurangi 0,5 dikurangi 13 dikurangi 3,25 gram fase eksternal. Maka didapatkan laktosa untuk formula D adalah 13,25 gram. Penimbangan untuk formula D untuk granulasi basahnya atau massa internalnya adalah paracetamol 100 gram, laktosa 13,25 gram, solusi gelatinnya 0,5 gram dilarutkan dalam 10 ml air, setengah bagian amilum keringnya 6,5 gram, dan total granul basah hitungnya adalah 120,25 gram. Untuk massa eksternal ya, ketika nanti granulnya sudah kering ya, itu adalah setengah bagian amilum kering atau 6,5 gram, kemudian talkumnya 1,218 gram dan Mg istirahatnya 2,032 gram. Cara penambahan fase eksternalnya sama kayak tadi ya, perhitungannya dimana eksternal aktual sama dengan granul aktual dikali eksternal hitung dibagi dengan granul hitungnya. Setelah hasil ini didapat, maka talkumnya adalah 3/8 dikali eksternal aktual yang sudah didapatkan tadi, dan Mg istirahatnya adalah 5/8 dikali eksternal aktual yang sudah didapatkan tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.